bebauan yang sangat menyengat itu, bau bangke, senengnya minta ampun. Besok saya ambil duit, besok saya ambil duit, Lid. Pakai bajunya coklat-coklat, berjanggut putih. Saya lihat, terasa sekali nih janggutnya. Dagu itu ada di bahu saya, janggut yang panjang itu, kotek-kotek telinga nih, kelinya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam, dimanapun Anda berada, kali ini Kang Jampang akan menceritakan pengalamannya di waktu beliau ini masih sekolah di SMU. Nah, cerita apa yang akan dibawakan oleh Kang Jampang mungkin sangat menarik nih ya, karena di sini beliau ini akan menceritakan hal togel. Dan mungkin bagi yang penasaran dengan togel, maka jangan lupa ya, tonton kisah daripada Kang Jampang tentang togel. Selamat malam Kang Jampang. Selamat malam Ki, sayang. Gimana, baik? Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau sehat. Nah, Kang Jampang ini pada malam hari ini akan menceritakan apa, Ki? Kisah pencarian nomor toto gelap ataupun togel ya. Itu waktu saya masih duduk di kelas 3 SMU. Oh iya. Baiklah Sobat Melihat Malam, kita simak dulu cerita daripada Kang Jampang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan Kang Jampang. Terima kasih Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat malam dimanapun Anda berada, saya akan mengisahkan tentang pengalaman saya waktu di SMU dulu ya, di kelas 3. Pada waktu itu sepulang sekolah, saya lewat rumah teman saya. Kebetulan waktu itu teman saya ada di halaman rumahnya. Sempat dia memanggil saya. Namanya saya samarkan ya, namanya Khalid. "Bang, sini." Saya berhenti melihat yang memanggil, suara yang memanggil itu, oh dia. Samperin, "Ada apa ini? Sini bentar." Saya masuk ke halaman rumah dia. Dia cerita, ngobrol-ngobrol tentang pembahasan nomor. Caranya yaitu untuk ritual. "Mau nggak?" kata tuh, "uji nyali nih." "Ah, kamu katanya berani," kata Walid ngomong ke saya. Ya kalau memang boleh dikatakan berani sih, siapa juga ya beranilah. Hanya kan berani yang bagaimana dulu. Ini nanti malamnya, ini kan ada satu rumah kosong yang dulu, kamu ingat kan, itu Bandar Togel itu yang meninggal kena santet tuh. Tidur dulu. Yang mana? Itu katanya tuh, orang itu tuh, etis tuh. Ingat, yang kakinya bengkak itu ya, sampai busuk, bau bacin tuh. Yang sampai akhirnya orang mau, istilahnya waktu saat dia meninggal tuh ngelayat aja nggak tahan baunya. Yang itu. Nah itu kan rumahnya udah lama tuh nggak dipakai, nggak dihuni, karena dia sebatang kara. Hanya saudara-saudaranya nggak ngurusin, sampai udah ya nggak terawat. Kebetulan kunci tuh ada di Mang Utuy. Terus kita coba sana. Waktu itu Mang Utuy juga bilang ke saya, "Lid, coba kamu cari teman kamu yang berani untuk cari nomor, yang ritualnya dia di depan, saya yang bacain mantranya," kata Mang Utuy. "Nah, kamu dampingin saya, bantu-bantu untuk wiridnya atau membacain mantra."
Oh gitu. Terus gimana, Dit? Ya itu cerita kamu tuh seperti itu. Kamu mau nggak? Kebetulan nih, nanti malam saya udah ada uang nih untuk beli persyaratan-persyaratannya. Persyaratan? Ya iyalah, kata itu. Buat beli kopi. Kopi aja ada kopi manis, kopi pahit. Terus teh manis, teh pahit. Terus ada lagi tuh yang kayak macamnya kayak telur kodok tuh, apa namanya tuh? Itu tuh yang bulat-bulat tuh, kata tuh. Apa sih? Udahlah, itulah kayak macamnya itu. Terus belum beli cerutu. Belum lagi beli kemenyan putih. Belum buat perlupaannya. Nah, uang sih udah ada. Karena saya pengen dapat nomor nih. Saya udah lama sekali istilahnya tuh kalah terus. Pasang nomor, habis kamunya. Masang nomor, gak dapet. Masang mulu. Ya uangnya juga habis terus. Beneran, saya pengen cari balikan. Masalahnya nih Mang Utu ini jago juga dia, kata tuh. Mantra-mantra dari nomor. Tapi ya itu caranya, dari orang yang meninggal. Siapkan kamu. Demi kamu membela temen. Oke, gak apa-apa. Sekarang kamu belanja aja persyaratan-persyaratan yang kamu kendaki, seperti yang dituturkan oleh kamu Tuy. Oke, saya gak ada masalah. Paling juga lari gitu. Kalau nggak kuat juga nggak tahan. Ya udah beneran nih, di malam ya. Oke, akhirnya saya pulang bergegas ke rumah setelah ACC. Singkat cerita, pada yang dituju itu tepatnya jam setengah 12 malam kami berkumpul, saya, Khalid teman saya bersama si Mang Utuy, yang dimana dia tuh udah istilahnya terkenal lah ya. Waktu zaman itu banyak orang nanyakan ke dia, selalu dapat lagi, dikerjain sama dia, dimantri sama dia, persyaratan sama dia, dapat lagi, selalu dapat. Dia banyak istilahnya tuh didatangin dan diburu oleh orang-orang dari luar, apalagi dari kamu sendiri, selalu dapat. Ditanyain lagi, dapat lagi, tanyain, dapat lagi nomornya tuh. Akhirnya karena mungkin Khalid ini penasaran karena masa sendiri tanpa ada ritual nggak dapet, kalah dan nanya ke Mang Utuy, diberilah syarat seperti itu. Karena saya pengen menolong ya, saya pribadi ini pengen menolong Khalid. Jadi kesepakatan tersebut dimulailah saya masuk ke rumah yang kosong itu, yang dulunya rumah itu adalah Bandar Togel. Awal saya juga agak merinding karena bau pengap, yang namanya suasana ruangan itu udah lama nggak dipakai. Lilin dinyalain karena tidak boleh ada lampu. Pelitanya tuh dari lilin, pasang di sudut-sudut. Sesaji pun sudah semuanya ditata di situ, diletakkan di depan. Komplit semuanya. Saya duduk paling depan, saya letakkan kertas kosong ataupun buku ya, buku di situ, lembaran dengan bolpen. Khalid duduk di belakang saya, jadi Mang Utuy itu di belakangnya. Jadi kami duduk bertiga nih, saya paling depan, Khalid di belakang saya, Mang Utuy di belakangnya. Yang Mang Utuy ini yang merapal, Mang Utuy ini yang merapal amalan-amalannya. Nah, Khalid membantu. Saya kan bingung, hanya saya konsentrasi, disuruhnya tuh diam, jangan banyak bergerak, nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri, yakinkan diri, nanti ada yang datang. Singkat cerita, waktu saatnya kurang lebih jam 1 nih,
karena ritual sudah dimulai lewat jam 1. Itu awal datang bebauan yang sangat menyengat itu, bau bangke bajinnya minta ampun. Apa ini? Apakah pengapnya ruangan, pikir saya. Tapi ini beda, bangke, bener-bener bangke. Waduh, mual perut saya, mau muntah, nggak ketahanan saya. Begitupun Holid, sempat dia mengeluarkan kayak macam sendawa gitu ya, bu, saya juga bu. Yang anehnya, Mak Mutik santai, dia terus merapal, mantra-mantra itu. Setelah bau itu menusuk, tiba-tiba genteng itu gemuruh, gerutuk, kayak macam ada orang yang melemparin batu gitu, tapi banyak, priak, sampai bulu kuduk saya tuh merinding. Ada apa ini? Cuma pikir, orang nakut-nakuti kali. Ya diem aja. Terus saya konsentrasi. Sembari diem, nggak usah tengok kanan, tengok kiri, nggak kesana kemari, diam dan diam. Holid pun sempat noel-noel saya, ngasih kode kayaknya sih. Pikirnya dia, mungkin dia takut. Saya pura-pura nggak ngerti aja udah. Tak lama kemudian, plafon yang di kamar itu, di ruangan itu kayak bergerak, gemuruh dia, mengeluarkan suara, seakan-akan kayak bergerak, bergelombang. Saya juga bingung, ini ada apa lagi? Bingung saya, kebingungan. Holid pun sama, mendekati saya. Kalau mau itu tetap dengan pekerjaannya dia, merapal amalan-amalan itu. Saya saking kebingungan. Tak lama kemudian ada seberkas cahaya, prak, itu dari dinding lewat ke kanan posisi saya, muter lagi kiri, terus akhirnya ke sudut. Nah, di sudut itulah cahaya itu kayak macam keluar, gumpalan kayak macam asap, membentuklah sosok persis banget dengan orang Bandar Togel yang punya rumah ini, yang sekarang istilahnya diritualin. Pakai bajunya coklat-coklat, berjanggut putih, saya lihat. Cuman dia nggak mau berhadapan, wajahnya menyamping. Saya agak merinding kehadiran sosok ini. Sudah aroma baunya busuk banget, bangkainya minta ampun, perut mual, pening kepala saya, asli bener-bener pening, nggak ketahanan, pening banget. Sampai saya hampir muntah, saking nggak tahannya, sampai sakit perut untuk menahan nih, mau dimuntahkan, takut kena sesajian, nggak dimuntahkan, baunya nggak tahan. Makhluk tersebut menghampiri, tapi tidak berhadapan, menyamping jalannya itu, lewat samping kanan saya, terus ke belakang saya, mengutari saya. Ada di belakang, tentu ada di bahu sebelah kiri. Dia menyandarkan, terasa sekali nih janggutnya. Dagu itu ada di bahu saya, menyandarkan itu, beratnya minta ampun saya. Terasa berat banget, sakit kan. Lengan ini kaki yang kiri ini, lengan kiri sakit banget. Kaki kiri pun sampai menahannya, nggak tahan gitu. Ampun nih sakit, ya ampun. Saking menahan, saya tahan, ada apa ini? Tiba-tiba tangan dia tuh menyentuh tangan kanan saya dan menggerakkan tangan saya untuk mengambil pulpen. Dia menuliskan
satu tulisan berupa huruf Cina. Terus di bawahnya angka. Hanya 3 kata dan 3 angka, 3 huruf dan 3 dari angka tersebut. Saya nggak ngerti, bingung saya. Udah berat menahannya, tangan pun sudah digerakkan, beratnya minta ampun menahan. Begitu usai, dia melepaskan tangan saya ambil kertas tersebut, saya lari aja langsung. Saya ketakutan, aduh, sampai pintu tabrak sama saya tuh, sampai saya terpental jatuh, kepala pun pening. Khalid pun kebingungan lihat saya takut, dia lari lagi ngikutin saya. Saya kabur aja bawa namanya kertas tersebut tulisan, kayak kabur udah. Khalid ngumpar saya, "Bang, dia lari, kamu licik," kata tuh, "udah dapat nggak bagi-bagi?" "Saya dong bagi, saya yang minta nomornya." Saya lari terbirit-birit tuh, nguber. Kekhawatiran saya, bingung ini. Ya ampun, ini apa ini? Aduh, tanpa terasa waktu udah berjalan lama. Subuh menjelang. Akhirnya saya pun tidak mikirin seutuh di sana dia istilahnya sendiri atau apa, masa bodo amat lah, saya menyelamatkan diri. Oli pun nguber-nguber, saya lari, kabur, istilahnya terpirit-pirit sebisa-bisanya saya dan menghindari Oli. Pikir nih saya dapat nih. Gitu ketemu Olid siangnya, "Kamu enak aja, licik kamu. Mana? Ya tadi malam tuh, kan saya yang ngeluarin duit untuk ritual." Sampai kata Mutuy, "Itu nomornya bener." Saya nggak ngerti, ini bahasa Cina, tulisan Cina ini. Kamu ngerti nggak? Jangan sampai salah nih. Memang dikasih 3 angka ini. Nih angkanya 357 tuh. Cuman ini tulisan Cina ini yang huruf di atasnya ini kita nggak ngerti. Ya udah, kita tanya aja ke tetangga kamu yang guru untuk para TKI itu waktu itu, yang ngajarin tuh. Tanya ke dia aja yuk. Tanya ke itu. Akhirnya saya Maulid datangin dia, tanyain. Kata dia 3 kata itu tuh, "Kamu baik-baik saja, Wohen Ho." Itu apa nggak ngerti lah saya, karpetnya lah. Tapi ini angkanya bener nggak? Bener angkanya ini, kata tuh. Angka baik, kata dia tuh. "Kamu cari nomornya?" "Iya." "Ya udah pasangin aja," kata tuh. Akhirnya saya pasangin nomornya. Maulid udah nyantai nunggu. Tak lama kemudian Utuy nyamperin. Sembari nunggu istilahnya malam mendatang untuk putaran pengumuman nih, saya dicari-cari sama Utuy, sama si Olid. Utuy nyari Olid, kebetulan saya sama Olid nih, sampai jam 8 malam nih, lagi nyantai-nyantai aja. Dia nyamper datang, "Kamu nggak bilang-bilang, ini putaran bentar lagi, jam 9 nih keluar nih. Putaran tuh belum tutup pasangan nih, tutupnya kan jam 9 nih pemasangan." Kata, "Mana nomornya?" "Kasih." Saya tuh hanya mau tuh waktu itu tuh karena mungkin saya lari terbirit-birit karena ketakutan. Terus Solid pun dia pun bilang, saya juga katanya keluar, saya tak tinggalin tuh ruangan, kata tuh. Nah itu nggak tahu. Ya, saya ikutan pulang karena udah ngantuk, kata itu tidur. Nah, akhirnya bangun, saya nemuin kamu, "Mana nomornya?" "Kasihin lah nomornya." "Nih," gitu, dapatnya. Akhirnya waktu masang. Nah, singkat cerita, pada waktu itu jam 12 malam pengumuman. Karena udah menunggu cukup lama, akhirnya yang ditunggu-tunggu ternyata datang juga. Putaran nomor dibuka. Alhasil nomor itu keluar. Alhamdulillah di hati saya tuh.
senengnya minta ampun. Besok saya ambil duit, besok saya ambil duit. Lid, kamu kayak apa, Lid? Ya pasti saya juga istri balikan nih, lumayan lah kata tuh. Saya udah kalah sekian. Kalau mau ceritain sih capek deh, tapi bener-bener nih, terima kasih Pang katanya tuh. Lu bener-bener bisa bantu gua. Udahlah Lid, oh ya jangan pusing-pusing lah Lid, toh enak. Tapi saya lelah, capek, ngantuk. Besok aja tinggal ambil duitnya ya, di bandar. Ya udah, singkat cerita akhirnya pulang dan tidur. Berpikir dalam hati nih, besok dapat duit, seneng-seneng dah, nggak punya pikir yang macam-macam. Saat tidur, tanpa terasa, saking nyenyaknya, nggak berasa sama sekali. Yang aneh dalam tidur saya, tuh kaki ada yang narik-narik. Sempet namanya tempat tidur kayak di goyang-goyang, kaki saya tarik-tarik. Sampai saya tersadarkan diri dan bangun, kok memang ya bergoyang. Pikir saya ada gempa atau ada lindu ya. Ada apa ini? Kenapa ini kok bisa begini? Tanpa diduga, betul-betul itu saya bergerak, kaki ditarik dari tempat tidur, saya jatuh ke bawah. Pala, aduh sakitnya minta ampun. Ada apa ini? Saya ketakutan, bener-bener ketakutan. Di sisi lain saya menunggu besok tuh dapat duit dari nomor itu, dapat. Tapi kok begini risikonya? Saya ditarik, jatuh. Ada apa? Saya diem aja sambil wudhu. Daripada menghilangkan ketakutan, ambil wudhu untuk membersihkan badan saya dan mensucikan dari hal hadis. Barangkali saya kotor ya badan, belum sempat istilahnya tuh bersuci karena rasa kantuk. Masa bodo amat dah, udah wudhu udah apa, saya tidur lagi, nggak mikirin bagaimana. Saya yang ada kepikiran tuh besok saya dapat duit dari nomor itu. Alkisah, saya tidur kembali. Pada saat tidur itu saya mimpi si Encek itu, si bandar nomor itu yang udah meninggal, yang kena santet itu, ternyata meraung-raung saya tuh, minta tolong, kembalikan saya, kembalikan saya. Entah omongan apa, yang saya tahu hanya itu, dia ngomong-ngomong bahasa Tionghoa, karena saya nggak ngerti bahasanya apa, ngomel-ngomel dah, sembari tangannya nuding-nuding saya begitu, sampai dia ngusap-ngusap janggutnya, ngomel-ngomel lagi, sembari teriak-teriak, kembalikan saya. Itu yang saya tahu hanya kembalikan saya. Apa ini? Saya bingung. Kembalikan saya, kembalikan. Kamu udah, kasarnya ngomong, udah meninggal, kembalikan untuk hidup lagi apa dalam arti itu? Nggak mungkin. Nah, hanya dalam pikiran saya, mana mungkin orang udah meninggal balik lagi. Itu dalam mimpi saya. Tapi mimpi alam sadar. Yang anehnya itu kayak dalam alam sadar. Sehingga cerita, pagi-pagi saya bangun, karena rasa sedang ketakutan itu, saya buru-buru menghantarin Khalid, nyamperin ke Khalid, saya cerita ke Khalid, Lid, tadi malam kejadian begini loh, saya tidur. Khalid pun sama, ternyata menceritakannya juga sama, menceritakan bahwa dia pun mimpi dengan mimpi yang hampir persis sama, hanya beda. Kalau itu si Khalid istilah ditendang, kata Khalid cerita ke saya tuh, saya ditendang, saya ditendang lagi. Pikir nih kamu tuh udah kurang ajar, saya nggak bersalah, nggak apa, kenapa kamu nendang saya? Cerita Khalid berantem, Khalid berani sama dia berantem sama si mayat itu. Sampai akhirnya kata Khalid, dikira iya bener saya mukul-mukul, nggak tahu tembok yang saya pukulin, tangannya tuh lihat pada bengkak kata tuh. Waduh, saya sendiri bingung, Lid. Saya sakit, kepala benjol, Lid. Lagi tidur ditarik. Saya sih sampai tangannya rusak kata tuh. Waduh, ini gimana?
Terus gimana? Saya dengar waktu itu tuh dia minta kembalikan saya. Sama kata tuh. Saya juga dengar omongan dia yang saya ngerti itu kembalikan saya. Berarti ada apa, Pak? Kata tuh. Loh, ya dia udah meninggal kok, masa kembaliin untuk jadi hidup? Namanya saya Allah atau apa menghidupkan orang udah meninggal? Itu bukan hak saya, kata tuh. Tidur dulu, kita nanya ke Mang Utuy, karena Mang Utuy ahlinya. Dan dia boleh dikatakan udah ngerti, karena dia yang melakukannya. Akhirnya kesepakatan saya sama Khalid datang ke Mang Utuy, main ke rumah Mang Utuy. Mang Utuy datang langsung seneng-seneng. Waduh, udah ngambil duitnya ya? Disambut dengan kata-kata lah seperti itu setelah saya datang ke rumah tuh. Mang Utuy, duit belum diambil, cuma ini parah nih, benjol. Emang kenapa, kamu berantem apa? Enggak, saya tidur. Saya cerita semua ke Mang Utuy alkisah saya waktu itu tuh, waktu tidur. Ranjangnya diorok-orok, segala macem. Hanya singkat cerita saya mengatakan bahwa dia mengucapkan kembalikan saya. Begitupun Holly menceritakan sama ke Mang Utuy. Dia sampai berantem, tangannya mukulin dia, nggak tahu dianggapnya dia tuh istilahnya orang dipukulin karena berantem, nggak tahu tembok yang dipukulin sama dia, tangannya pada bengkak. Tuh sama tuh Mang Utuy gitu. Saya juga bengkak, jampang, kepalanya benjol, saya tangannya bengkak. Ya kamu tembok dipukulin, orang apa kamu gitu? Ya terus gimana caranya ini? Dan kata-kata dikembalikan saya. Ya sudah, berarti ini arwahnya mesti kembaliin. Saya kan belum kembaliin arwahnya. Nah lalu gimana? Waduh, jam nyisa saya ini. Kalau pun sama mata Mang Utuy. Ya sudah, nanti malam kita ritual dulu untuk dikembalikan lagi. Sekarang sih nikmatin aja, ambil duit dulu. Waduh, ampun. Waduh, ini pala sakit, pening, benjol. Tapi kalaupun tangannya bengkak, ngerasa senang dapat duit dari hasil nomor itu 3 angka. Udah dapat 3 angkanya, dapat 2 angkanya, duit banyak lah waktu itu. Karena waktu itu saya sendiri kan uang nggak seberapa untuk masa itu, hanya pengen tahu aja, jadi masanya kecil, paling 1.000 2.000, 1.000 yang 3 angka, 2.000 yang 2 angka, udah 3.000 perak. Khalid kan udah menyiapkan uangnya dan diniati sama dia, ternyata dia dapat banyak. Seperti dia bilang, terima kasih Pak, kamu udah bantu saya. Tapi ini gimana? Kita harus ritual lagi nanti malam untuk kembalikan si arwah itu di tempat yang semula lagi, kata tuh. Waduh, saya pikirin bingung ini. Lid, ini kepala Lid masih benjol. Ya sama, kata tuh, tangan saya juga sama, ini bengkak. Udah, daripada ribut, kita ambil duit aja dulu yuk. Ambil ke bandar. Gitu. Akhirnya saya sepakat sama Lid berangkat untuk ambil uang dari hasil nomor itu. Nah, singkat cerita, datang di tempat bandar tersebut dan saya tunjukkan selembar kupon, kasihin ke dia dan dia membayarnya. Nah, si bagian pencatat dia mesem-mesem, ya bagi dong. Ya saya tahu kamu nanti kasih pecingin sama saya. Udah hitung semua, Khalid dapat banyak. Lalu minta aja sama Khalid, sama saya mah dapat sedikit gitu. Akhirnya Khalid yang ngasih entah berapa ratus ribu ke si pencatat itu. Sehingga cerita kami pun pulang bareng-bareng. Nah, Khalid langsung nyamper lagi ke rumah saya setelah saya pulang tuh. Bang, jangan enak sendiri aja, kata tuh, udah nerima duit tuh. Ini gimana nanti malam? Ya siap, kata. Ya terus gimana? Ya temenin saya beli lagi persyaratan itu untuk mengembalikan. Akhirnya sarana-sarana dan prasarana semua kebutuhan untuk ritual tim malam tuh dibeli.
Singkat cerita, waktu itu udah terkumpul semua. Akhirnya saya dan Holid mendatangi rumah Kang Utoy, si dukun tersebut. Kang Utoy, persyaratan semua udah ada. Dia tertawa-tawa. Saya nggak mau ikut-ikutannya, jangan gitu Mang Utoy. Kamu sih nakut-nakutin saya, ini gimana? Nanti saya tidur lagi, diuber-uber lagi ya. Dia minta kembaliin saya. Saya bingung ini. Sampai sekarang pun masih terngiang mas saya itu. Di telinga nih masih minta kembaliin saya. Saya nggak mau terjadi ini. Ya sampai boleh dikatakan hal yang nggak diinginkan terjadi. Ya udah nanti malam kan istilahnya kita bareng-bareng lagi seperti semula. Formasinya kamu di depan, Holid dia kedua, saya di belakang. Aduh, ini kejadian apa lagi waktu itu? Ya udah, kita kembalikan. Akhirnya singkat cerita ya, pada malam hari setengah 12 kami pun sudah berada di ruangan semula. Lilin dinyalain semua, sesajian pun udah digelar semua, kemenyan dengan pedupaan udah dinyalakan kembali. Ini lebih banyak karena untuk membalikan. Utoy merapal, saya diam. Holid bantu puji-pujian atau amalan-amalan ataupun rapalan-rapalan dari Utoy di belakang saya. Tak lama kemudian, kurang lebih jam 12, aroma yang bau bangke, benar-benar bau bangke itu muncul kembali, tercium sama hidung saya. Holid itu menciumnya, nggak tahu dah Utoy, masa bodoh dah, saya nggak mikirin. Sampai Holid nyotek saya, Pam, bau bangke banget Pam, gak tahan perutnya, udah muntahin aja, toh udah dapat nomor ini. Ya terus gimana? Udah muntahin aja. Sama saya juga nggak tahan. Akhirnya saya sama Holid bareng-bareng muntah, tapi ke samping, nggak ke tempat istilahnya sesajian. Udah nggak tahan baunya, ampun, bu, saya muntah. Holid pun sama-sama muntah, nggak tahan. Aroma bau busuk itu semakin menyengat, baunya nggak kira-kira. Waduh, saya hampir nggak bisa bernapas karena bau busuk yang nggak tahan, mual nggak kira-kira. Tak lama kemudian sosok itu datangnya berat. Tapi yang anehnya itu seperti semula dari sudut pojok keluarnya. Bilang terus, kembalikan saya. Yang kurang ajarnya itu mainin. Saya nggak tahu bahwa itu lagi mainin tuh, nggak ada segera membalikin. Akhirnya saya yang di depan, yang capek nih, dia nyampirin saya lagi, ngembaliin saya lagi. Dia sekarang menggendong saya, menggendong dia. Dia datang menekan bahu saya, seakan-akan tangan terasa tuh di sini. Yang buat keselnya, jambut yang panjang itu kotek-kotek telinga nih, kelinya minta ampun, geli tapi berat. Aduh, gimana ini, saya nggak tahan. Ditolongin saya nih, dia sempat istilahnya nggak ketahan, bener-bener nggak tahan. Sempat teriakan-teriakan, kembaliin saya, terus dia kumandangkan. Saya nggak tahan. Aduh, kurang lebih hampir berjalan 2 jam, kira-kira jam 3 lah kurang lebihnya itu. Utoy rupanya ngelihat saya nggak tahan, kecapean, sakit, lelah, dan gendongannya semakin berat, semakin lama. Mungkin kasihan kepada saya, segera mungkin itu untuk mengembalikan. Tapi di situ terjadi hal yang tadi duga. Minta ini dikembalikan, katanya saya nggak mau, asal aman saya harus balik. Ternyata saya diminta untuk balik nemenin dia. Yang nggak mau sayanya, apaan itu? Saya masih main hidup, ini ngajak saya pulang ke alamnya dia, enak aja. Tuh gimana tuh? Udah tenang Bang, bantu, jangan takut kamu. Akhirnya Utoy
dengan kebisaannya dia, si makhluk itu dipukul sama Utuy. Akhirnya tempaslah makhluk tersebut dari tubuh saya, entah apa. Utuy meramal, baca-baca apa itu, amal-amal apa, kejadian apa, nggak paham saya. Soalnya leher saya agak sakit karena tangannya membelit, saya jatuh, saya pun jatuh juga. Utuy baca-baca mantra, terus pembacanya menyerang makhluk itu. Segera kamu pulang, kata Utuy. Seingat pendengaran saya, Utuy meminta dia agar suruh pergi, jangan mengajak siapapun yang ada di sini. Utuy berantem dengan makhluk itu untuk diusir segera mungkin pulang ke asalnya lagi. Ya akhirnya agak lama juga Utuy kewalahan. Makhluk itu menyerang Utuy lagi. Setelah dipukul, kamu enak aja mukul saya, ribut lah Utuy sama makhluk itu, berantem. Saya terpelanting karena hempasan dari Utuy jatuh membentur saya ikut jatuh. Akhirnya Utuy menginstruksikan kemenyan putihnya dibakar yang banyak. Saya kemenyan putih dibakar yang banyak lagi, semuanya tumpahkan, semua menyantuh bakar, biar asapnya terus membawakan istilahnya uapan-uapan. Tak lama kemudian Khalid pun ngikutin, sempat dia ngipas-ngipas untuk kemenyan itu dari buku yang tersisa tadi malam itu, tertinggal di situ, dikipasin sama Khalid. Saya terus membakarnya. Akhirnya gumpalan asap dari kemenyan itu makin meluap, dan bau busuk itu akhirnya kalah dengan aroma menyan itu. Akhirnya saya pun udah tidak merasa mual lagi. Dan tak lama kemudian makhluk itu diserang lagi sama Utuy. Sampai terjadilah pergeseran, Utuy bergeser, nyari. Dan tak lama kemudian dibacalah mantra-mantra apa sama Kang Utuy, sehingga makhluk itu berubah wujud. Yang tadinya sosok berubah menjadi gumpalan asap. Nah, dari asapnya kemenyan ini dikebusin terus sama saya dan si Khalid. Akhirnya dia menyatu dengan asapnya. Asapnya dari kemenyan itu membaur. Tapi yang anehnya, dia sebelum hilang sempat terdengar kata-kata yang tidak mengenakan, sampai satu merinding, ketakutan. Khalid pun sama. Bahkan Utuy bilang, sampai kapan saya tidak akan istilahnya tuh berdiam diri ngadepin kamu, saya akan serang kamu kapanpun juga. Akhirnya Utuy baca mantra yang istilahnya sebisanya dia merapal. Terus tak lama kemudian gumpalan asap menyatu dengan gumpalan asap dia dari kemenyan itu. Yang anehnya, gumpalan asap itu masuk ke sudut tembok yang awal dia pada saat itu dia tuh muncul dari situ, masuk ke situ lagi, cut gumpalan asap itu, dan akhirnya merapat, hilang. Hanya aroma kemenyan putih, kewangian tuh yang tercium dari satu ruangan ini. Agak lega hati saya itu. Aduh, udah aman nih kayaknya, udah tenang nih. Dilihat sesajen berantakan gara-gara tadi pertempuran itu yang makhluk itu, tanpa disadari. Akhirnya kami sepakat menyudahi ritual tadi. Dan Utuy bilang, udah Pang, kamu jangan takut dan khawatir, dia udah pulang, gak bakal bawa kamu. Dia tadi kan ngajak kamu untuk pulang, minta digendong sama kamu yang anterin. Iya, sekarang udah kamu lihat sendiri. Coba kamu rasakan badan kamu, masih berat enggak? Udah enggak, Utuy. Ya udah, kalau gitu cepat-cepat kita tinggal di tempat ini. Lama kemudian kami pun sepakat, waktu berselang sudah azan subuh, pas saya keluar, alhamdulillah, rabbil alamin. Bebas saya boleh katakan dari ajakan makhluk yang tidak
Tidak. Saya khawatir dia udah meninggal, sama saya dibawa ke alamnya dia. Pikiran aja sembari istilahnya, walaupun dia dapat duit dari pemasangan nomor itu. Aduh ampun. Lid, udah Pang, kita makan dulu nasi kuning ada tujuh di rom. Karena udah ada, kan udah subuh nih. Ya makannya dulu. Kita pun capek sama-sama. Setelah itu kita sholat terus tidur yuk. Iyalah gitu. Akhirnya kami bertiga makan nasi kuning, terus melanjutkan sholat subuh berjamaah bertiga di masjid. Singkat cerita selesai, dan pada siang hari kami pun berkumpul lagi sama Mang Utoy. Seperti ya bilang ke saya dan ke Khalid, mau lagi tapang ritual seperti itu, mau nyari nomor lagi. Enggak, gara-gara Ira nih, gara-gara kamu nih, saya jadi begini nih. Ya tapi gara-gara kamu juga, saya udah terbalik lagi di diri saya nih. Saya udah rasa terima kasih sekali. Seakan-akan dia nyukurin ke saya, sembari tertawa tuh. Untung bukan saya, kamu yang diajak. Lah, enak di kamu nih daripada saya. Udahlah, kan kita kawan, atau kamu nolong kawan kan nggak ada masalah kan. Ya udah nggak ada masalah. Udah, kamu tuh punten, nggak pengen lagi dah ritual kayak gituan, manggil orang yang udah meninggal di rumahnya, edan kali itu, nggak pengen lagi dah. Wali tertawa, takut nih, kurang ajar, kurang asem kamu lihat. Kamu yang enak dapat duit banyak, saya yang jadi tumbal kan enak aja. Kamu aja sana, udahlah. Ya, akhirnya kami sepakat dan ke Tuy pun bilang, Tuy kalau masalah mau ritual gini nggak usah ngajak-ngajak saya lagi lah, cukup lah, capek saya, berat badan saya ini, sakit semua badan, udah kurang tidur, capek, sakit semua, waduh resiko lagi, enggak ada, Lid, sorry Lid, cukup sekali Lid, saya istilahnya bantu kamu untuk masalah beginian, kalau hal yang lain nggak tahu lah, istilahnya kalau kamu ya istilahnya minta tolong anterin, beli istilahnya ke supermarket, beli rokok ke apa, saya anterin. Tapi kalau untuk begini nolong kamu enggak, cukup sekali. Udah, akhirnya kami, ya saya pribadi nih ke Utoy ucapan terima kasih dan cukup, udah saya nggak usah ikut-ikutan lagi, nggak mau akan ikut-ikutan. Begitu Pak, saya ke Khalid pun ngomong seperti itu, dan Khalid pun pamitan ke Utoy. Akhirnya kami berdua, saya dan Khalid pamitan pulang. Dan pulang ke rumah masing-masing. Udah, itulah pengalaman saya yang mencari nomor. Nah, Kang Jampang, saya ingin bertanya nih. Iya, ini Pak ya. Itu Kang Utoy sewaktu memanggil arwah ya, itu sempat dikasih tahu nggak gitu amalan-amalannya? Aduh, beliau nggak sempat membuka sih ya, istilahnya masih tertutup ke saya tuh, hanya karena waktu itu saya diperintahkan, udah kamu konsentrasi di depan tugas kamu, Khalid bantu ke saya yang bacain mantranya. Oh, seperti itu ya. Iya, jadi saya nggak ngerti apa-apa, hanya istilahnya karena mungkin nih anak pengen tahu keberaniannya uji nyali nih, mungkin seperti itu dibayar. Nah, sobat malam mencekam, sepertinya cerita horor yang dibawakan oleh Kang Jampang ini cukup menarik dan bisa menimbulkan bulu kuduk yang merinding. Dan untuk selanjutnya nih, Kang Jampang barangkali punya satu kisi-kisi atau satu saran, silakan Kang Jampang. Terima kasih Pak ya. Kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, kalau bisa saya mohon banget, saya mohon nih kalau bisa tolong jangan ikut-ikutan kayak macam ritual saya. Aduh capek, saya capek bener. Walaupun iya tujuannya menolong temen, tapi ini dengan ukuran resiko yang diterima oleh saya sendiri memberatkan. Nah menolong boleh, bukan arti kata apa melarang ataupun tidak boleh membolehkan untuk menolong seseorang. Iya. Menolong boleh, tapi literatur untuk menolongnya seperti apa dulu harus tahu, dan dipikir juga resikonya sepadan tidak. Takutnya menolong kalau tidak ikhlas,
makruh, percuma saja untuk menolong kalau begitu. Nah, sumama menolong kata itu, antar saya ke sana. Karena saya sempat waktu, bisa dilakukan bareng-bareng, tapi yang benar itu lakukan, nggak apa-apa. Kalau yang nggak benar tolong jangan. Itu aja Kibayang. Baiklah Kang Jampang, terima kasih sekali telah memberikan satu cerita dan ulasan buat Sobat Melihat Malam. Dan kelanjutannya jangan lupa ya, jam tayang untuk Melihat Malam ini hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jangan lupa ya, silakan isi komen di bawah ini dan jangan lupa like, subscribe. Akhirul kata, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.